Perkenalkan, nama saya Avelina Apodeni. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan remote desktop pada Ubuntu. Jadi, sama seperti sistem operasi Windows, Ubuntu juga menyediakan layanan remote desktop. Jadi, untuk melakukan remote desktop pada Ubuntu, kita memerlukan aplikasi pendukung. Dan aplikasi pendukung ini kita akan install secara manual dan namanya adalah XRDP atau Remote Desktop Protocol RDP Server. Jadi aplikasi ini digunakan pada komputer server. Dan untuk komputer klien kita akan menggunakan aplikasi Remina, yaitu Remina Remote Desktop Client. Untuk langkah-langkah menginstal kedua aplikasi ini akan saya jelaskan dalam video ini. Untuk langkah yang pertama, kita masuk pada VirtualBox. Setelah masuk pada VirtualBox, kita akan melakukan import OVA Ubuntu, di mana di sini saya akan import 2 kali. Untuk Ubuntu 1 saya gunakan dari server, dan untuk Ubuntu 2 saya gunakan sebagai client. Pertama, kita masuk ke menu import, lalu pilih icon file pada bagian bawah. Selanjutnya cari OVA Ubuntu yang sudah di-download. Di sini saya pilih Ubuntu jaringan, lalu klik open. Selanjutnya next saja. Nah, di sini untuk RAM-nya masukkan RAM 1 GB atau 1.24 MB karena kita akan menggunakan 2 Ubuntu. Jadi satunya kita pakai RAM 1 GB dan satunya kita pakai RAM 1 GB. Setelah itu kita klik import. Nah, tunggu hingga proses import selesai. Setelah proses import selesai, kita atur jaringan dari Ubuntu jaringan ini. Untuk atur jaringan, kita masuk menu settings, lalu buka network. Di sini kita atur jaringan internal network, lalu klik OK. Setelah mengatur jaringannya, kita import Ubuntu yang kedua. Kita import dari menu file, lalu pilih import appliance, lalu klik icon file, cari OVA Ubuntu, pilih Ubuntu jaringan, klik open, lalu klik enter atau next. Di sini sama seperti tadi, kita masukkan RAM 1 GB 1.24 MB. Mengapa kita masukkan 1 GB di setiap Ubuntu yang kita import? Karena kita sesuaikan dengan RAM laptop. Jika RAM-nya 4 GB, kita gunakan untuk penyimpanan VirtualBox-nya 2 GB atau setengah dari RAM laptop. Sehingga kita di sini bagikan. Untuk Ubuntu 1 kita gunakan 1 GB dan Ubuntu 2 kita gunakan 1 GB. Setelah mengatur RAM atau penyimpanannya, kita klik import. Tunggu hingga proses import selesai. Nah, sekarang di sini saya sudah memiliki 2 Ubuntu, ada Ubuntu jaringan dan Ubuntu jaringan 1. Untuk Ubuntu jaringan 1 saya setting networknya di menu setting, pilih network, kita masukkan jaringannya yaitu internal network, lalu klik OK. Setelah dilakukan setting, saya gunakan Ubuntu jaringan sebagai Ubuntu server. Selanjutnya klik start saja.
Setelah masukkan password dari Ubuntu, klik enter. Nah, sekarang kita sudah masuk di desktop Ubuntu. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan instalasi XRDP. Sebelum masuk ke instalasi XRDP, kita akan mengecek file XRDP yang sudah ada di folder. Kita masuk ke home folder, lalu buka dokumen. Nah, di sini ada file XRDP. Setelah memastikan file XRDP sudah ada, kita masuk ke dash home atau menu pencarian. Kita cari terminal, lalu ke terminal. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan instalasi XRDP. Yang pertama, kita masukkan perintah sudo spasi su. Sudo su merupakan administrator dari Ubuntu. Selanjutnya kita klik enter. Lalu masukkan password Ubuntu. Klik enter. Sekarang masukkan perintah cd spasi /home /jaringan /documents /xrdp. Karena tadi kita sudah memastikan bahwa XRDP ini ada di folder documents pada Ubuntu jaringan kita. Selanjutnya klik enter. Nah, di sini masukkan perintah ls untuk mengecek file yang terdapat di dalam XRDP. Sekarang sudah selesai. Di sini ada dideteksi file XRDP-nya dep. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk menginstal XRDP. Masukkan perintah dpkg spasi -u spasi bintang titik dev. Setelah itu kita setelah memasukkan perintah untuk melakukan instalasi, kita klik enter. Nah, sekarang proses installnya berjalan. Sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi XRDP. Untuk konfigurasi XRDP, kita masukkan perintah gedit spasi home /jaringan /extension. Setelah itu kita klik enter. Nah, sekarang kita sudah masuk di menu tools dari aplikasi XRDP. Sekarang kita akan masukkan perintah baru, yaitu gnome session spasi min session sama dengan Ubuntu min 2D. Setelah itu kita klik save. Nah, sekarang filenya sudah tersimpan. Sebelumnya pastikan perintahnya benar dan sama persis seperti ini, sehingga tidak terjadi kesalahan. Baru klik save.
Setelah itu kita close. Tahap selanjutnya kita atur IP address dari komputer dari Ubuntu server. Untuk itu kita buka pengaturan, klik System Settings, lalu buka Network. Di sini klik On, lalu pilih Options, lalu pilih IPv4 Settings. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya. Gunakan metode manual, kita pilih metode manual, lalu klik tombol Add dan tambahkan IP address-nya. Saya masukkan 192.168.30.10, lalu enter. Nah, di sini kita pakai /24, setelah itu klik save. Nah, sekarang IP-nya sudah terdaftar, sudah tersimpan, yaitu 30.10/24. Selanjutnya kita buka Ubuntu Client. Kita close dulu, lalu kita start Ubuntu yang kedua, yaitu Ubuntu Client. Nah, sekarang masukkan password, klik enter. Nah, sekarang tampilan Ubuntu desktop sudah muncul. Tahap selanjutnya kita daftarkan IP address untuk Ubuntu Client. Sama seperti tadi, kita masuk ke pengaturan, klik System Settings, lalu buka Network. Sini pilih On, lalu klik Option. Ini kita pilih IPv4 settings, lalu daftarkan IP address-nya secara manual. Kita pilih metode manual, lalu klik tombol Add. Sini tambahkan IP address 192.168.30.11, enter. /4, klik save. Ini sudah terdaftar. Selanjutnya kita buka dash home atau menu pencarian. Di sini buka terminal, cari terminal. Kita buka terminal. Buka terminal. Nah, di sini kita masukkan perintah ping 192.168.30.10. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan IP address dari Ubuntu server dengan Ubuntu client. Maka kita panggil IP address Ubuntu server, yaitu 30.10. Lalu klik enter. Nah, sekarang ada bytecode form. Jika seperti ini, maka kedua Ubuntu sudah terhubung. Selanjutnya kita bisa melakukan remote desktop. Kita close terminal, lalu kembali ke pencarian. Kita cari Remina. Kita buka Remina. Nah, di sini ada desktop Remina. Lalu kita klik
icon file dengan tanda plus di atas. Kita klik. Nah, di sini masukkan server atau IP server tadi, yaitu 192.168.30.10. Ini adalah IP server Ubuntu yang pertama atau Ubuntu server. Kalau kita masukkan username-nya jaringan dan passwordnya jar@1022. Setelah memasukkan password, username, dan server, kita pilih color depth. Color depth kita pilih high color 16 dpp. Color depth ini berfungsi agar desktop yang nanti di remote tampilannya akan sama seperti tampilan Ubuntu pada umumnya. Maka kita pilih high color supaya tampilannya lebih sempurna. Setelah itu klik connect. Nah, di sini prosesnya sedang berjalan. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses atau meremote Ubuntu server. Di sini 30.10 yang artinya ini adalah Ubuntu server. Karena itu proses remote kita berhasil. Lalu kita bisa melakukan pengecekan atau membuka folder atau aplikasi di Ubuntu server. Kita coba buka home folder. Lalu kita juga bisa menambahkan folder di dalam home folder ini. Kita buka dokumen. Di sini ada Samba XRDB, sama seperti pada awal tadi kita buka ini dokumen di folder dokumen. Sekarang kita coba tambahkan. Saya tambahkan folder baru, misalnya Avelino. Nah, di sini berhasil Avelino. Jadi dengan demikian proses remote desktop